Yes, ladies and gentlemen, welcome back everybody. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia kembali hadir teman-teman semua setelah absen kurang lebih 5 hari karena kami baru saja keluar daerah. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kembali Crypto Daily Indonesia menginformasikan kepada teman-teman berita secara fundamental apa yang terjadi di ruang kripto. Ada beberapa berita hari ini yang saya akan bahas, informasi tentang si Do Kwon, kemudian juga penolakan ada beberapa orang senator itu menolak tentang munculnya CBDC di Amerika Serikat karena mereka melihat ada beberapa resiko besar ketika Federal Reserve meluncurkan CBDC. Kemudian kita akan update juga tentang Bitcoin, salah satu proyek kripto yang saya favoritkan teman-teman semua. Tetap disclaimer, bukan saya menyuruh Anda untuk membeli suatu aset kripto, misalkan Bitcoin ini sebagai salah satu aset kripto yang kami favoritkan. Kembali Bitcoin mengumumkan kepada kita semua telah melakukan pembakaran Bryce sekitar 500 miliar Bryce mereka bakar. Informasi yang kami dapat bahwa 500 miliar Bryce hangus dibakar dan sekitar 400 miliar Bryce lainnya akan dibakar dalam 6 jam ke depan semenjak dirilisnya video ini, semenjak kami merekam video ini. Akibat daripada mungkin ini salah satu pemompaan harga dari Bryce, dan saya melihat kita meninjau berdasarkan data dari CMC bahwa Bryce mengalami pengompaan kenaikan lebih dari 22% semenjak dibuatnya video ini dengan di ujung harga 352 US dolaran dengan harga high dalam 24 jam di ujung 3795. Harga terendah teman-teman di kisaran 2854 US dolaran. Performa Bitcoin dalam beberapa hari ini memang saya melihat lumayan membaik teman-teman semua, dan saat ini pun kita melihat mungkin salah satu penyebab kenaikan daripada Bryce ini salah satunya adalah karena mereka melakukan kembali pembakaran sehingga orang-orang berspekulasi di pasar jangan sampai Bryce akan mengalami kenaikan sehingga orang-orang kemungkinan berbondong-bondong kembali, para investor kembali melakukan pembelian Bryce, menambahkan kepemilikan aset kripto mereka. Dan saat ini untuk rank atau peringkat Bryce itu sendiri berdasarkan data CMC berada di peringkat 171 saat ini, dan peluang Bitcoin Bryce ini mengalami kenaikan masih besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bryce ini belum listing di exchange tier 1, exchange terbesar misalkan di Binance, Coinbase, dan beberapa exchange besar lainnya teman-teman. Ketika listing di sana kemungkinan besar memang akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan mereka juga dalam beberapa jam yang terakhir menginformasikan tentang project EV, electric vehicles, yaitu kendaraan listrik mereka. Postingan di beberapa hari yang lalu kurang lebih 3 April mereka menginformasikan tentang project Bryce yaitu mereka masuk ke lingkup kendaraan listrik teman-teman semua, kendaraan elektrik. Bryce baru saja meluncurkan situs web EV mereka, dan itu menggemparkan. Simak detail mobil listrik pertama mereka ini salah satu proyek kripto yang fokus untuk merilis mobil listrik. Ini salah satu proyek besar juga menurut saya, rencana besar mereka, dan mereka berencana untuk melaunching pertama proyek ini di Dubai teman-teman semua. Dalam beberapa jam yang lalu updatean berikutnya ini mereka selalu update, dan ini saya mendapat berita terbaru dari Bryce-nya. Tim kami telah menyelesaikan tur pabrik EV kami. Ini videonya, dan sekarang kami sedang merencanakan acara peluncuran di Dubai, dan nanti mereka akan meluncing project ini di Dubai teman-teman, yang akan segera diumumkan nantinya. Pantau terus kita melihat videonya secara singkat tur yang mereka lakukan tim-tim daripada Bryce ini. Silakan teman-teman saksikan secara langsung.
Kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya. Tour yang mereka lakukan ya, video singkat yang mereka buat, hasil tour yang dilakukan lokasi di China. Semoga memang proyek ini benar-benar terrealisasi nantinya dan mereka akan meluncurkan peluncuran pertama nanti mereka lakukan di Dubai. Saya pikir ini salah satu penyebab ya nantinya mengalami kenaikan yang sangat signifikan lagi untuk Bitcar Price. Kemudian big news berikutnya ya, kita akan saya akan mencoba menyampaikan teman-teman semua bagaimana perkembangan terbaru dari si Do Kwon ya, salah satu CEO founder dari Luna, Project Luna yang mengalami kecelakaan besar-besaran terjadi di bulan Mei 2022 lalu. Pengacara Do Kwon yang namanya adalah Cheng Jun meminta sekitar 400.000 US plus uang jaminan dan penahanan rumah. Pengacara Do Kwon dan Heng Cheng Jun masing-masing meminta uang jaminan sekitar 400.000 euro agar mereka tidak masuk penjara Montenegro sebagai persiapan untuk persidangan 16 Juni. Next up, tekus kunci berita ini. Pengacara Do Kwon dan Heng Cheng Jun meminta jaminan 436.000 US dollar kurang lebih ya untuk masing-masing dan tahanan rumah di Montenegro. Persidangan ini adalah satu dari banyak dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat masing-masing menuntut Do Kwon atas beberapa tuduhan kriminal. Pengacara yang mewakili salah satu pendiri Terra Do Kwon dan eksekutif Terra Heng Cheng Jun mengusulkan agar mereka ditempatkan di bawah tahanan rumah setelah membayar uang jaminan masing-masing sebesar sekitar 400.000 euro, sekitar 436.000 US dollar menurut pemberitahuan dari pengadilan dasar di Podgorica, Montenegro pada bulan Mei di tanggal 11 kemarin. Dalam keadaan seperti itu, Do Kwon dan Cheng Jun akan dibatasi di apartemen Montenegro dan wajib melapor secara berkala kepada otoritas negara yang ditunjuk. Do Kwon dan Cheng Jun ditangkap di bandara Podgorica. Jadi ceritanya si Do Kwon ini mereka itu ditangkap di bandara Podgorica teman-teman oleh otoritas Montenegro pada 23 Maret lalu. Diduga menggunakan paspor palsu untuk mencoba melakukan perjalanan ke Dubai. Pada sidang utama, para terdakwa membantah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dan mengajukan pembelaan mereka. Jadi si Do Kwon dan pengacaranya mereka membantah tuduhan ini ya, tuduhan yang dilontarkan kepada mereka teman-teman dengan mengajukan pembelaan mereka. 1 tahun yang lalu kita mereview kembali, kita mengingat kembali bahwa 1 tahun yang lalu pada 11 Mei 2022 stablecoin algoritmik Terra Classic ya, stablecoin milik Luna, simbolnya dulu adalah USDC yang dipatok ke Luna Classic launch mengalami depegging besar-besaran dan turun lebih dari 80%. Seluruh launch kehilangan nilainya, memicu penurunan pasar kripto yang signifikan. Saat kasus kriminalnya berkembang di Montenegro, otoritas Korea Selatan menyita lebih dari 2 juta US aset pribadi Do Kwon pada 10 Mei yang lalu. Pembaruan terbaru dari Do Kwon teman-teman semua seperti inilah, bahwa persidangan akan berlangsung di tanggal 16 Juni mendatang dengan jaminan, dengan memberikan uang jaminan sekitar 400.000 US, maka mereka akan ditahan di rumah mereka teman-teman semua. Informasi yang saya dapat sih seperti itu. Dan kemudian big news berikutnya tentang CBDC ya, bahwa Texas memperkenalkan RUU atau rencana undang-undang untuk melarang mata uang digital bank sentral CBDC atau Central Bank Digital Currency. Next, Texas memperkenalkan RUU untuk melarang mata uang digital bank sentral CBDC di negara bagian. RUU itu diperkenalkan hari ini oleh legislatif ke-88. Mata uang digital bank sentral CBDC adalah bentuk uang digital yang merupakan kewajiban Federal Reserve, bukan kewajiban bank komersial. Next, RUU tersebut merinci mengapa menurut wajib militer CBDC adalah ide yang buruk. Ada sebagian orang, ya gubernur juga, sebagian orang mengatakan bahwa meluncurnya CBDC nantinya ini adalah ide buruk, salah satu ide buruk teman-teman semua. CBDC retail dikeluarkan untuk masyarakat umum, membangun hubungan langsung antara Federal Reserve dan konsumen, bunyi RUU itu. Hal ini dapat mengarah pada tingkat pengawasan dan kontrol pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kepemilikan dana transaksi ke swasta. Next, mata uang digital yang dikendalikan pemerintah telah menjadi topik hangat di kalangan pejabat
pemerintah. Dengan banyak yang menantang gagasan tersebut, baru-baru ini Gubernur Florida Ron DeSantis secara resmi melarang mata uang digital bank sentral CBDC. Ya, salah satu gubernur mereka melarang peluncuran bank sentral CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency, karena beberapa penyebab, ada beberapa resiko yang mereka pikirkan di negara bagian tersebut. Selain itu, Senator Ted Cruz juga berbagi ketidakpercayaan pada CBDC. Dia baru-baru ini menyatakan bahwa penerapan aset digital yang dikeluarkan bank sentral akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Banyak proposal CBDC melibatkan pengumpulan data transaksi terpusat yang menimbulkan risiko privasi dan keamanan utama, seperti mempermudah penyusup untuk mengakses data lebih banyak pengguna. Namun proposal yang menyertakan strategi untuk meminimalkan risiko tersebut seringkali mengurangi transparansi bagi regulator yang ingin mendeteksi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas terlarang lainnya. Implementasi CBDC akan membuat warga Amerika Serikat yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih rentan terhadap pengawasan Federal Reserve yang mengganggu dan ancaman keamanan. Nah, itulah kenapa ya beberapa orang, salah satu gubernur pun ya tidak sepakat dengan akan diluncurnya ya Bank Sentral Amerika Serikat meluncurkan CBDC. Memang ada pro dan kontra di kalangan ya orang-orang senator ya, ketika bank sentral ini ya CBDC Central Bank Digital Currency ini nantinya diluncurkan seperti itu. Dan coba kita melihat perkembangan terbaru ya today's cryptocurrency ya price by market cap. Untuk data dari CMC teman-teman, kita melihat langsung Bitcoin ya. Sebelum kita lihat Bitcoin, global market cap saat ini dalam performa normal dengan bullish sedikit 0,72%. Untuk Bitcoin dalam keadaan normal dalam 24 jam terakhir di sekitaran harga 26.800 US dollar. Tetapi kalau teman-teman pantau secara 7 hari, itu rata-rata mengalami penurunan yang sangat dalam. Termasuk Ethereum 1.800 US saat ini dalam keadaan normal. Kemudian apalagi nih, BNB juga ya dalam keadaan sideways saja. XRP, Cardano, Dogecoin, Solana ya, Polygon Matic, Polkadot, memang kebanyakan saat ini saya meninjau dalam 24 jam ya, itu dalam performa normal-normal saja. Tetapi dalam 7 hari terakhir performa aset kripto kebanyakan mengalami penurunan. Saya pikir seperti itu dulu informasi kali ini. Pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia, smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Ikuti juga kami di Twitter teman-teman. Saya pikir cukup sekian bersama saya Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye bye.